Halo Indonesian, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang disebut dengan supply positioning model, nah kita kembali kepada bagaimana sih kita melihat kondisi pasar. Bagaimana caranya kebutuhan kita bisa merespon daripada kondisi pasar. Ya. Dan ini ada sebuah teori kan Pak Sam yang disebut dengan teori supply and demand. Nah, sekarang mari kita diskusi tentang supply demand ini. Sederhananya sih seperti ini. Kalau misalkan kebutuhan kita, demand kita besar, kemudian supply barang atau supply barang jasa yang kita butuhkan itu kecil, biasanya harga akan naik. Jadi sama seperti tiket dong. Iya betul. Tiket misalnya menjelang Lebaran, tahun baru, Peak season itu kan, peak season, itu nanti akan naik. Nah, otomatis naik kan? Sederhananya supply and demand tentang itu adalah bagaimana cara kita memahami kondisi pasar dari posisi supply dan posisi demand. Ya. Nah, kemudian ini akan menentukan keadaan dan kemampuan pemasok atau supplier dalam memenuhi kebutuhan barang jasa dalam kuantitas tertentu dan kemampuan konsumen barang jasa dalam membeli barang jasa. Ini jadi, di sisi private. Kita melihat dari sisi dua sisi, dari sisi pemasok dan dari sisi konsumen. Nah, ini dalam bahasa yang private business banget. Nah, kalau dalam bahasa publiknya, maka dalam kita melakukan analisa belanja, kita harus tahu misalkan ini implementasinya nanti ada pada saat penyusunan RAB ya, rencana anggaran biaya. Nanti di video setelah materi kita ini. Rencana anggaran biaya, kemudian nanti masuk dalam pagu anggaran, kemudian masuk lagi dalam penyusunan owner estimate dan seterusnya. Nah, jadi ada dua sisi. Jadi bahasa dalam teori ini adalah bahasa private, tapi untuk publik itu sangat applicable sekali, sekali. Karena manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Setidaknya ada 3 manfaat yang harus kita dapatkan. Yang pertama mengetahui keadaan harga di pasar, kemudian mengetahui kondisi pasokan yang ada di pasar, stok di pasar daripada barang yang kita butuhkan tersebut. Apakah barang ini kan biasa kayak misal ini saya dekatkan di publik karena bahasanya private sekali. Jadi kalau di publik misalkan makan minuman tamu, gitu kan, makan minuman tamu sangat beragam ininya. Sehingga pada saat kita melakukan pemaketan tentu kita akan kebingungan melakukan pemaketan karena tamu yang datang kita belum tahu kebutuhannya apa. Benar, kita belum tahu ini berapa jumlahnya gitu kan. Kalau kita langsung pesan kemudian gak ada yang datang kan mubazir. Nah itu. Yang kenyang bosnya. Itu pertimbangan-pertimbangan ini. Kemudian juga yang kedua adalah membantu penyusunan anggaran. Agar supaya anggaran kita, karena bagaimanapun kebutuhan itu pasti banyak, anggaran kita sedikit. Betul. Nah, sehingga kita perlu menyusun prioritas. Nah, untuk menyusun prioritas ini perlu kita susun pemaketan berdasarkan supply dan demand. Berarti kembali lagi ini juga akan mempengaruhi proses pemaketan. Nah, terakhir itu tujuannya adalah tentang strategi pemaketan itu. Nah, kita strategikan seperti apa? Kalau konsolidasikan atau dipecah. Tadi kayak makan minuman tamu, bisa jadi itu dipecah. Bisa jadi dipecah. Gitu. Kenapa kembali lagi walaupun anggarannya setahun itu misalnya 1 miliar, tapi kan nggak mungkin langsung dibeli 1 miliar kan, basi semua. Terus kemudian ada satu lagi hal yang baru. Ketika kebutuhannya sangat beragam, maka kita punya yang namanya punya jenis-jenis kontrak yang bisa mengakomodir kebutuhan beragam dengan beberapa penyedia. Misalkan teori kontrak payung atau framework agreement. Nah, itu salah satu metode konsolidasi yang muncul dari supply dan demand. Jadi dari adanya teori supply demand ini akan sangat mempengaruhi terhadap pemaketan dan tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Nah, paling utamanya adalah bagaimana strategi penganggaran kita. Oke, baik. Terima kasih. Ini yang dapat kita diskusikan bersama. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, ini masuk lagi ke RAB.